teman-teman, selamat datang di channel Akhirnya Ngerti. Kembali lagi bersama saya Nia Widya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas mengenai platform video conference untuk belajar online. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan jantungnya belajar online, yaitu apa? Platform manajemen pembelajaran atau yang sering disingkat LMS. Pernah dengar? Ya, mungkin udah ada lah ya yang familiar, tapi mungkin ada juga yang baru pertama kali dengar. Nah, yuk kita bedah habis mengenai LMS ini, mulai dari pengertian, fitur-fitur penting, sampai contoh-contoh platformnya. Oke, let's go! Oke teman-teman, bayangkan gini ya, kalian lagi belajar buat ujian, buku berserakan di mana-mana, ada di meja, di kursi, di bawah meja, terus catatan-catatan juga tercecer di mana-mana. Belum lagi nih, tugas dari guru kita beda-beda formatnya. Bikin pusing kan? Nah, LMS inilah solusinya. Sederhananya gini, LMS itu seperti perpustakaan digital yang super lengkap, tapi jauh lebih canggih daripada perpustakaan biasa. Di LMS ini semua materi pelajaran, tugas, kuis, nilai, forum diskusi, pengumuman, semuanya ada di satu tempat dan mudah diakses. Kita tuh kayak punya asisten pribadi yang selalu siap sedia. Jadi kita tuh nggak perlu lagi cari-cari catatannya ada di mana ya, hilang di mana ya, atau kita bingung materi mana ya yang harus kita pelajari lebih dahulu. Karena apa? Semuanya tuh terstruktur rapi di LMS, kita tinggal klik sana, klik sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih LMS itu penting banget di era belajar online yang seperti sekarang ini? Jadi gini deh, saya kasih analogi sederhananya aja ya. LMS itu tuh ibarat smartphone di era digital. Dulu kan kita butuh banyak banget alat-alat terpisah. Jadi kayak kamera, mungkin pemutar video, musik, video, kalender, atau yang lainnya. Sekarang itu semua ada dalam satu genggaman. Sama halnya dengan LMS. Semua kebutuhan belajar kita tuh terpenuhi dalam satu platform. Nah, untuk lebih detailnya, ada 3 manfaat utama LMS. Yang pertama, organisasi dan aksesibilitas. Semua materi pembelajaran tuh tersimpan dengan rapi dan bisa diakses kapanpun dimanapun, asalkan ada koneksi internet. Bayangin aja nih, kalau kita lagi liburan di pantai, tapi tiba-tiba harus ngerjain tugas. Nggak perlu panik teman-teman, kita tinggal buka LMS, semua materi dan tugas tuh semua ada di sana. Gampang banget kan? Tapi ya semoga kalau lagi liburan di pantai nggak ada yang ganggu untuk ngerjain tugas. Nah, yang kedua efisiensi waktu dan tenaga. Tugas dan ujian tuh bisa kita kerjakan dan kita kumpulkan secara online. Jadi kita tuh nggak perlu lagi ngeprint sana sini, terus kita harus kirimkan ke guru yang berbeda, harus ngasih langsung. Tenang aja, karena guru juga nggak perlu repot lagi untuk koreksi tumpukan kertas. Jadi udah online, guru pun bisa ngecek secara online. Jadi semua serba digital, lebih cepat dan lebih praktis. Nah yang ketiga, pemantauan progres belajar. Kita bisa langsung lihat nilai, feedback dari guru, dan sejauh mana kita sudah berkembang. Jadi kita bisa tahu nih letak kelemahan kita dan fokus untuk memperbaikinya. Ini penting banget buat meningkatkan prestasi belajar kita. Dan yang paling penting, LMS ini memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi karena ada forum diskusi, fitur chat, dan pengumuman yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Belajar jadi lebih interaktif dan menyenangkan, nggak terasa tuh kita kayak belajar lagi sendirian. Nah, jadi LMS itu bukan cuman perpustakaan digital biasa, tapi juga learning hub yang lengkap dan interaktif. Dengan LMS, belajar online tuh jadi lebih terstruktur, efisien, dan menyenangkan. Siap eksplor lebih jauh tentang LMS? Yuk lanjut ke segmen berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari LMS. Apa aja sih fitur-fitur wajib yang biasanya ada di LMS? Fitur-fitur ini bukan sekedar pelengkap loh, tapi fondasi penting yang menopang pengalaman belajar online yang efektif. Tanpa fitur yang memadai, LMS bisa jadi hanya platform kosong tanpa jiwa. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama ada Content Management System atau CMS. Fitur ini adalah jantungnya LMS. Jadi ibarat perpustakaan digital, disinilah semua materi pembelajaran siap dan dikelola. Guru bisa upload video, presentasi, dokumen, atau materi lainnya dengan mudah. Siswa pun bisa mengakses materi ini kapanpun dan di mana saja.
Tapi CMS ini bukan hanya sekedar tempat penyimpanan loh. Lebih dari itu, CMS memungkinkan materi pembelajaran disajikan secara interaktif dan menarik. Misalnya, video pembelajaran dilengkapi dengan subtitle, kuis yang interaktif, catatan penting yang bisa diakses langsung oleh siswa. Nah, yang kedua, ada yang namanya assignment tools. Fitur ini adalah jembatan antara guru dan siswa dalam urusan tugas. Guru bisa memberikan tugas dengan mudah, menentukan deadline, dan memberikan instruksi yang jelas. Siswa pun bisa mengerjakan tugas langsung di platform dan mengumpulkan secara online. Tapi, assignment tools ini nggak hanya mempermudah pengumpulan tugas loh. Lebih dari itu, fitur ini memungkinkan guru memberikan umpan balik yang detail dan personal kepada siswa. Misalnya, guru bisa memberikan komentar langsung di bagian tugas yang perlu diperbaiki sama siswa, memberikan nilai dengan rubrik yang jelas, dan bahkan memberikan video feedback yang singkat. Nah, yang ketiga ada quiz dan assessment tools. Fitur ini adalah cermin untuk mengukur pemahaman siswa. Jadi guru tuh bisa membuat kuis atau ujian online dengan berbagai tipe soal, mulai dari pilihan ganda, isian singkat, sampai esai. Hasilnya pun bisa langsung dilihat setelah selesai mengerjakan kuis tersebut. Tapi, kuis dan assessment tools ini nggak hanya memberikan nilai. Lebih dari itu, fitur ini memberikan analisis yang mendalam tentang hasil belajar siswa. Misalnya, guru bisa melihat statistik jawaban siswa untuk setiap soal, mengidentifikasi area mana aja sih yang masih lemah, dan bahkan membandingkan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat nih, ada Gradebook fitur. Fitur ini adalah rapot digital siswa. Disinilah semua nilai siswa tercatat dengan rapi, mulai dari tugas kuliah, ujian, sampai partisipasi di forum diskusi. Guru dan siswa bisa memantau perkembangan belajar secara keseluruhan. Tapi, Gradebook tidak hanya sekedar kumpulan nilai. Lebih dari itu, teman-teman, fitur ini memungkinkan guru membuat laporan yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa. Misalnya nih, guru bisa membuat laporan per siswa, per kelas, atau bahkan per mata pelajaran. Laporan ini bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan, atau bahkan sebagai bahan diskusi dengan orang tua siswa. Yang kelima, ada communication tool. Fitur ini adalah ruang interaksi antara guru dan siswa. Jadi ada forum diskusi gitu buat tanya jawab atau diskusi materi, ada fitur chat buat komunikasi langsung, dan ada pengumuman untuk info-info penting. Tapi communication tools ini nggak hanya sekedar memfasilitasi komunikasi satu arah. Lebih dari itu, fitur ini memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa. Misalnya, siswa bisa berdiskusi dalam kelompok kecil di forum diskusi, berbagi ide atau sumber belajar, atau bahkan membuat proyek kolaboratif secara online. Nah, sekarang kita kenalan sama beberapa bintangnya LMS nih yang katanya sih paling sering dipakai. Tapi jangan langsung tergiur ya. Kita bedah habis dulu satu persatu kelebihannya, kekurangannya, dan fitur-fitur andalannya. Siapa tahu ada jebakan tersembunyi yang bikin belajar online makin rumit. Oke, yang pertama ada Moodle. LMS yang satu ini open source alias gratis. Ini kabar baik ya buat sekolah dan universitas dengan anggaran terbatas. Fiturnya lengkap banget. Mulai dari konten manajemen, assignment, kuis, gradebook, forum diskusi, sampai wiki. Moodle juga sangat fleksibel dan bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalian bisa menambahkan plugin, tema, atau bahkan mengembangkan fitur sendiri. Komunitas pengguna Moodle juga besar loh. Jadi kalau ada masalah atau butuh bantuan, banyak banget sumber yang bisa teman-teman akses. Tapi Moodle juga punya kekurangan. Tampilannya mungkin sedikit agak kuno dibandingin LMS lainnya. Selain itu, karena fiturnya yang sangat lengkap, Moodle tuh bisa terasa sedikit rumit waktu kita mau menggunakannya ya. Jadi butuh waktu untuk mempelajari semua fiturnya. Jangan-jangan kebanyakan fitur itu kita jadi bikin overwhelmed dan akhirnya cuma pakai fitur yang itu-itu aja. Nah, komunitas Moodle ini sendiri emang besar. Tapi apakah semua membernya benar-benar aktif dan siap bantu kalau kita ada masalah? Atau jangan-jangan kita malah ditinggal sendirian sama dokumentasi yang tebal kayak skripsi? Dan yang paling penting, gratis bukan berarti tanpa biaya loh. Kalian mungkin butuh orang IT untuk maintenance juga customization Moodle. Ini juga butuh biaya loh. Nah, yang kedua ada Google Classroom. Ini dia LMS sejuta umat. Apa tuh? Ya, sejuta umat. Karena apa? Ini yang paling populer dan gampang banget dipakai. Tapi apa benar-benar segampang itu? Atau jangan-jangan kita cuma terjebak sama nama besarnya Google dan akhirnya nggak sadar kalau fiturnya sebenarnya biasa aja.
Nah, integrasi sama layanan Google lain memang memudahkan. Tapi apa kita benar-benar mau tergantung sepenuhnya sama Google? Gimana kalau tiba-tiba ada masalah sama akun Google kita? Semua data dan materi pembelajaran bisa hilang dong. Selain itu, Google Classroom juga terlalu bergantung sama Google Workspace. Kalau sekolah atau institusi kita nggak pakai Google Workspace ini, integrasi jadi nggak maksimal. Fitur Google Classroom juga cuma cukup buat kebutuhan dasar. Buat yang butuh fitur-fitur lebih canggih, mungkin harus cari LMS lainnya. Atau malah kita harus pakai aplikasi lain buat menunjang fitur yang kurang. Ribet kan? Dan yang paling penting, Google Classroom ini gratis. Tapi apa ada jaminan kalau data-data kita tuh aman di tangan Google? Ini juga perlu kita pertanyakan. Oke, yang ketiga ada Canvas. LMS yang satu ini katanya sih populer di kalangan universitas. Tampilannya emang modern dan profesional. Tapi apa benar-benar berkualitas atau cuma menang tampilan doang? Fiturnya lengkap. Tapi apa semua mahasiswa benar-benar butuh fitur yang serba canggih itu? Canvas ini berbayar dan biayanya nggak murah loh. Apa kita benar-benar mau bayar mahal buat LMS yang belum tentu cocok sama kebutuhan kita? Atau jangan-jangan ada LMS gratis yang fiturnya mungkin nggak jauh beda sama Canvas? Selain itu, Canvas juga cukup kompleks loh. Butuh waktu untuk mempelajari semua fiturnya. Dan yang paling penting, apakah biaya berlangganan Canvas ini sebanding dengan manfaat yang kita dapatkan? Selain ketiga contoh tadi, masih banyak LMS lain yang mungkin bisa kita coba ya. Ada Schoology yang fokus pada pembelajaran kolaboratif, Edmudo yang tampilannya mirip media sosial, Kuiper yang populer banget di Indonesia dan masih banyak lainnya. Tapi jangan langsung percaya sama iklan atau klaim terbaik dan terpopuler. Lakukan dulu riset sendiri, baca ulasan dari pengguna lain, dan coba fiturnya langsung, versi demo atau free trialnya. Jangan sampai kita terjebak sama hype dan akhirnya salah pilih LMS. Nah, bagaimana sih cara memilih LMS yang paling klik? Oke, yang pertama nih, kenali dulu kebutuhanmu. LMS itu untuk anak SD tentu beda loh dengan LMS untuk mahasiswa atau kebutuhan untuk yang lainnya. Jadi apakah kamu butuh LMS yang simple atau yang fiturnya lengkap? Apakah kamu fokus pada materi akademik atau keterampilan vokasional? Pikirin baik-baik. Kedua, pertimbangkan kemudahan penggunaan. Pilih LMS yang gampang dipakai oleh guru dan siswa, yang tampilannya intuitif dan fiturnya juga mudah diakses. Jangan sampai kita malah bingung sendiri pas pakai LMS-nya. Yang ketiga, perhatikan fitur-fiturnya. Apakah LMS tersebut punya fitur-fitur yang kalian butuhkan? Misalnya, fitur content management, assignment, quiz, gradebook, atau communication. Apakah ada fitur-fitur tambahan yang penting buat kalian seperti live chat, video conference, atau forum diskusi yang terintegrasi? Yang keempat, pertimbangkan biaya. Ada LMS yang gratis, ada juga yang berbayar. Pilih LMS yang sesuai dengan anggaran kalian. LMS gratis biasanya punya fitur yang terbatas, sedangkan LMS berbayar biasanya punya fitur yang lebih lengkap dan dukungan teknis yang lebih baik. Kelima, cari referensi dan ulasan. Baca pengalaman pengguna lain yang udah menggunakan LMS tersebut. Apakah mereka puas dengan fitur dan layanannya? Apakah ada masalah atau kendala yang sering mereka hadapi? Kalian bisa cari ulasan di internet, forum online, atau bahkan bertanya langsung kepada teman-teman atau kolega yang sudah menggunakan LMS tersebut. Keenam nih, coba versi demo atau free trial. Banyak LMS yang menawarkan versi demo atau free trial sebelum kalian memutuskan untuk berlangganan. Manfaatkan kesempatan ini untuk mencoba fitur-fitur langsung LMS dan memastikan apakah LMS tersebut sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan kita mengenai platform manajemen pembelajaran atau LMS. Bagaimana? Akhirnya ngerti kan? Dari semua yang kita bahas, kita bisa lihat bahwa LMS itu bukan cuma sekedar tempat menyimpan materi, tapi juga alat yang bisa membantu kita mengorganisir, mengevaluasi, dan meningkatkan proses belajar. Mulai dari fitur content management, assignment, quiz, sampai analisis hasil belajar. Semuanya dirancang untuk membuat pembelajaran jadi lebih terstruktur dan efektif. Ngomong-ngomong ya, soal evaluasi dan analisis hasil belajar, ada satu platform nih yang menarik, yang mungkin bisa jadi referensi tambahan buat kalian, terutama yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian seperti UTBK. Namanya adalah Naiju. Naiju ini adalah platform latihan ujian berbasis komputer yang dirancang untuk membantu siswa memahami materi secara mendalam dan mengidentifikasikan kelemahan mereka sampai ke level yang sangat spesifik.
Jadi, selain LMS yang kita bahas tadi, Naiju bisa jadi pelengkap yang berguna, terutama untuk kalian yang butuh latihan soal dan analisis performa belajar. Misalnya, kalian bisa tahu nih, di materi apa aja sih yang perlu ditingkatkan, atau topik apa sih yang udah dikuasai dengan baik. Ini bisa banget membantu kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian seperti UTBK. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang perangkat lunak manajemen kelas atau classroom management software. Pastikan kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa juga terus semangat belajar ya. Bye-bye.